Baik, kita mulai. eh, Baik, kita mulai aja nih. Masih 18 orang ya. Nanti teman-temannya tolong dikasih tahu untuk segera join di eh, Google Meet. Kita lanjutkan materi tentang eh, multitasking ya. Oke, jadi di layar di layar kamu sudah kelihatan belum ini? Tampilan project. Halo? Oke. Tadi masih ada yang nanya terkait dengan project. Itu project yang kemarin itu tugas ya, karena kamu ini eh, daring. Jadi saya pengen lihat kamu project yang kamu kerjakan itu jadi atau tidak gitu kan. Jadi akhirnya dibuatkan tugas. Tugasnya itu per hari. Nah, laporannya nanti itu adalah gabungan dari seluruh kegiatan yang sudah kamu lakukan. Nah, ini kemarin saya minta hari Kamis masuk ke lab gitu ya. Tapi nanti saya cek lagi apakah Rabu bisa kita. Jadi satu grup itu nanti satu hari. Grup mungkin satu grupnya itu 8 orang. Mungkin ya. Nanti kita lihat kondisi lab dulu. Nah, sebelum kita mulai, saya coba cek dulu kehadirannya Andre Saputrada. Azahra Ayu, Bagaswara, Dewi Fortuna, Dinda Tania, Edwin Justin, Ego, Elsa Yuniarti, Firman Daus, Hafiz Fikri, Hesti Auxelia, Dimas Citra, Indri Utami, Junialdi Saputra, Kurniawan, Candy, Muhammad Zuhri, Puspita, Siti Afifatul, Suhesti, Umi Kalsum, Wahyu Riyadi, Yuda Prawira, Zulaika, Zulaika ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan ke materi multitasking. Jadi multitasking, bentar ya, saya cek dulu. Umi Kalsum hadir, oke.
Tar, tar. Umi Kalsum? Mana Umi Kalsum? Sama Hesti. Iya, saya sama Hesti. Puspita? Gabung di situ semua? Iya, sama Hesti. Bertiga. Ya udah. Eh, nah ini coba sebentar ya. Kamu hmm, share stop dulu. Ya, ya ntar. Zuhri hadir, hadir ya. Jadi yang belum Andre sama Azahra ya. Baik, jadi ini hmm, ini kalau di lab PLC ini kamu bisa lihat ada yang seperti ini ya. Pernah lihat ya? Pernah lihat nggak ini? Di lab PLC, iya, lihat aja ini pasti pernah. Kalau pernah masuk ke lab PLC pasti pernah lihat ya. Walaupun modelnya nggak agak beda dikit, tapi seperti ini. Ini namanya modular production system ini yang kita punya itu sudah lama itu ya. Tapi masih bisa digunakan, PLC-nya bisa ganti-ganti. Nah, ini sebenarnya simulasinya ke sini gitu ya. Praktikum multitasking itu simulasinya ke sini. Jadi ini mechatronic modular production system. Jadi proses produksi yang dilakukan secara modular ini. Jadi ini ada bagian yang sebelah kiri kalau kamu lihat kursor saya ini. Nah, kalau kamu lihat kursor saya ini yang sebelah kiri ini untuk distribusi ya. Ini untuk inputnya distribusi. Jadi eh, apa namanya itu ada stasiun distribution station ini. Jadi ini untuk mendistribusikan ini ada di sini ada material benda kerja lah contohnya ada warnanya warna metalik ini dari bahan aluminium kemudian ada plastik warna hitam sama merah kemudian di belakang sana ada silinder silinder itu untuk mendorong benda-benda kerja ini yang merah hitam silver ini keluar dari tabung ini di bawah ini. Nah, ini untuk distribusi. Jadi distribusi. Kemudian di sini setelah ini benda ini sampai di sini harusnya ada swivel. Ada swivel itu dia pakai pneumatic, dia pakai suction cup. Itu suction cup itu kayak ini untuk kita nempel-nempel di kaca itu kayak nempel boneka di kaca seperti itu ya. Nah, itu suction cup. Nah, tetapi dia bolong. Nah, bolongnya dia itu bisa dialiri dengan angin sehingga kalau angin lewat di atasnya itu dia seolah-olah menghisap seperti itu. Kamu pernah pakai itu enggak di waktu di praktek pneumatik atau elektroneumatik? Suction cup. Pasangannya apa itu katupnya? Ada yang pernah pakai enggak? Suction cup. Belum pernah pakai. Suction cup. Nah, seperti ini dia. Nah, ini suction cup. Nih. Ya, itu suction cup. Itu pasangannya kalau kita untuk mengambil benda menggunakan suction cup itu menggunakan ini apa namanya itu pressure to electric converter PEC namanya ya. Jadi tekanan tekanan yang dikonversikan ke elektrik. Jadi ketika tekanannya sudah kita atur tertentu, terpenuhi, maka dia akan mengaktifkan kontak. Nah, itu digunakan untuk menghisap
benda kerja yang ada di situ. Ketika dihisap kan terangkat itu. Nah, ketika benda kerjanya terangkat, ini pindah ke sini. Di apa namanya itu, swivel-nya itu bergerak. Nah, itu menggunakan silinder juga. Pindahin ke sini. Nah, ini ada proses namanya testing di sini di stasiun stasiun yang ke tengah ini, yang kedua ini eh, testing. Jadi dia ngetes benda ini, nih benda ini plastik. Kalau plastik warnanya apa? Merah atau hitam gitu kan. Kemudian kalau bukan plastik apa? Logam. Nah, itu nanti akan disortir di sini. Ketika plastik misalkan di plastik warna hitam dia tidak diproses tapi dibuang. Nah, nanti silindernya mendorong membuang. Kalau dia merah dan silver itu diangkat ke atas kemudian didorong diproses di sini. Di sini ada proses lanjutan. Ini processing station ini. Jadi di sini ada proses ngebor, proses pencekaman di sini, mencekam benda kerjanya, kemudian mengebor. Nah itu proses secara kasarnya seperti itu ya, secara singkatnya seperti itu. Nah kalau kamu lihat di sini ada banyak sekali button, ada emergency, ada apa namanya itu tombol start, di sini ada selector untuk bisa jadi ini untuk manual atau otomatis, bisa jadi ini untuk sequential atau non sequence, continuous atau non continuous. Di sini ada macam-macam lampu indikator di sini. Nah, sama yang sebelah sini. Nah, ini kalau kamu membuat program ini menggunakan metode konvensional programming yang sudah kamu pelajari di PLC 1, maka kamu akan sangat ribet sekali membuat programnya. Karena apa? Karena banyak, bayangin. Itu tadi proses yang sudah saya ceritakan. Di sini ada untuk distribusi, kemudian di sini ada testing, di sini ada processing, processing dari benda kerjanya diproses. Nah, di sini untuk ngetes, di sini untuk mendistribusikan benda kerjanya. Itu ladder diagram untuk memprogram itu aja cukup banyak, sangat banyak ya. Nah, ditambah lagi dengan lampu-lampu indikator. Lampu indikator ini sebenarnya MPS ini mewakili dari proses di satu industri gitu ya. Nah, jadi kamu bisa memprogram suatu pemrosesan di industri. Nah, di sini ada tombol-tombol banyak ini. Tombol emergency. Emergency itu biasanya digunakan untuk apa tuh? Ya, darurat misalkan, nah, anggaplah ketika dalam proses ada di suatu pabrik ada sesuatu kecelakaan misalkan gitu. Itu kan emergency bisa kita tekan langsung maka proses seketika berhenti. Nah, berhentinya proses itu ya berhenti di posisi terakhir dia ketika dia misalkan yang ini ya, di sini ada silinder untuk mengangkat benda kerja dari bawah ke atas. Ketika dia di tengah ya sudah dia berhenti di situ. Nah, maka ketika model-model yang seperti ini silinder model apa yang mesti kita katup yang seperti apa ini yang bisa kita gunakan kalau dia stop, anginnya berhenti, dia tidak terus ke atas tapi dia berhenti di tengah nih. Kira-kira valve-nya apa itu katupnya? Hmm? Apa kira-kira? Nggak tahu ya. Nanti pneumatiknya nggak belajar yang katup itu ada apa sih? Ada yang eh? Apa tadi? Ada yang ngomong cuman saya nggak nangkep, cepat sekali ngomongnya. Nah, kira-kira untuk dia berhenti di tengah itu apanya yang ini? Kalau silindernya, silinder itu kan cuman input sama output. Kalau inputnya masuk angin maka dia dorong. Kalau yang apa namanya itu yang silinder itu kan ada dua masukannya ya, untuk mendorong sama untuk memundurkan dia. Nah, kalau angin masuk dari bagian untuk dia masuk mendorong, maka mendorong dia. Nah, supaya dia bisa berhenti di tengah, apa yang mengatur dia? Nah, ini mesti buka lagi ya. Pneumatik ini harus kamu ingat terus. Ya, pneumatik. Jadi apa nama itu? Untuk bisa berhenti di tengah itu kita harus bisa menggunakan katup 5/3 seperti itu ya. Kalau 5/2 nggak bisa. 5/2 itu katupnya cuma dua, prosesnya dua. Jadi dia kalau nggak di sebelah kiri dia sebelah kanan, gitu aja. Apalagi yang pakai pegas gitu ya. Nah itu teoritisnya kamu harus paham. Jadi kalau kamu misalkan mau berhenti di sini atau dia terserah lah mana.
Jadi emergency fungsinya untuk menghentikan proses ketika terjadi sesuatu kecelakaan. Nah, ketika emergency ditekan, nah anggaplah kejadian kecelakaannya sudah diproses ya, sudah dievakuasi, sudah dibersihkan segala macam. Ini kan proses mesti lanjut. Nah, mesti lanjut itu kan ada proses lanjutan. Jadi gimana caranya ketika misalkan silinder sudah berhenti di tengah, memulai lagi gimana? Harus ada reset gitu kan ya. Nah, reset. Coba bayangkan kalau tombol reset itu kamu pakai untuk di seluruh sistem yang ada ini. Kamu mesti taruh reset di sini, reset di sini, reset di sini. Sangat banyak sekali tombol reset, kontak resetnya itu kamu gunakan gitu ya. Nah, belum lagi di sini ada lampu indikator. Lampu indikator misalkan eh, tombol start mana? Misalkan anggaplah yang paling kiri ini tombol start gitu ya. Tombol start. Ketika start ditekan proses berjalan. Nah, kalau misalkan benda kerja tidak ada, apakah proses akan jalan? Tidak gitu kan. Nah, itu bisa kita anggaplah ini kosong gini. Ini kosong tabung yang ini. Tabung yang ini kosong. Nah, ketika kita tekan tombol start dengan tabung yang kosong ya sebenarnya proses tidak berjalan gitu ya. Nah, proses tidak jalan. Kenapa? Percuma aja silinder di sana, silinder ini mendorong, tetapi tidak ada benda kerja yang dikeluarkan gitu. Artinya dia ya percuma gitu kan, memprosesnya percuma. Nah, kan kita perlu indikator-indikator. Jadi ketika tombol start ditekan, kalau benda kerjanya nggak ada, lampu indikator yang ada pada tombol ini berkedip seperti itu kan. Misalkan berkedip ya misalkan. Nah, kemudian ketika misalkan benda kerjanya sudah diisi, nah lampunya tidak berkedip lagi, tapi lampunya nyala, diem gitu ya. Lampunya nyala, diem. Misalkan contoh seperti itu. Nah, ketika lampu tombol startnya itu nyala, diem, berarti benda kerjanya sudah ada. Nah, aja tinggal pencet aja lagi misalkan tombol startnya. Atau nggak perlu dipencet, boleh langsung jalan dia. Langsung jalan proses. Nah, seperti itu. Itu untuk start. Belum lagi untuk misalkan tadi ketika emergency, di reset. Ketika kita mau jalan, emergency kan ditekan ini. Emergency ditekan, udah evakuasi sudah selesai, evakuasi korban misalkan atau pembersihan lokasi misalkan sudah selesai. Nah, tombol emergensinya kan dilepas. Nah, ketika dilepas apakah prosesnya lanjut? Tidak kan? Nah, prosesnya harus kembali ke ke awal. Nah, untuk kembali ke awal butuhlah tombol reset. Nah, jadi ketika misalkan tombol emergency dilepas, nah, supaya orang tahu prosesnya adalah tombol reset harus ditekan, tombol reset itu menyala berkedip-kedip misalkan. Berkedip, kedip, kedip, reset. Oh, artinya sekarang langkah selanjutnya saya harus menekan tombol reset. Tekan tombol resetnya. Nah, ketika tekan tombol reset, semuanya balik semua. Balik ke awal. Nah, ini ada proses, ada selektor. Misalkan selektor ini untuk melakukan prosesnya ini secara manual misalkan atau secara satu persatu. Jadi misalkan tombol start ditekan, silindernya maju. Kemudian untuk proses selanjutnya tekan lagi start. Itu manual ya. Proses dilakukan secara satu persatu. Ada juga selektor misalkan digunakan untuk memilih proses ini mau dilakukan secara kontinu atau satu proses saja. Satu proses itu dari awal sampai sini selesai sudah berhenti. Untuk mulai tekan start lagi. Nah, tapi kalau continuous artinya selagi ada benda kerja ini sampai di sini proses, ada lagi benda kerja keluarin lagi, proses lagi terus berulang tanpa ada stop gitu ya. Kecuali kita stop sendiri. Nah, di sini juga perlu ada tombol stop di sini. Tombol stop. Nah, tombol stop itu kalau kita men-stop itu beda dengan emergency. Kalau emergency ketika ditekan langsung stop semuanya, berhenti. Ya. Nah, tapi kalau tombol stop itu tidak langsung berhenti. Stop itu kalau kita tekan stop, misalkan prosesnya masih di sini, di tengah ini ya. Nah, dia menyelesaikan dulu. Ini posisi terakhirnya di mana? Di bawah. Dia menyelesaikan dulu ke atas, turun ke bawah. Stop, selesai. Satu siklus selesai dulu. Sama yang ini, ketika benda kerja sudah didorong ke depan, kita tekan tombol stop. Nah, dia tidak langsung stop, tapi dia memproses lanjutannya. Lanjutannya apa? Dia ngambil benda kerja ini, diletakkan di sini, kemudian kembali lagi silindernya ke sini. Nah, itu kalau stop seperti itu. Nah, ini coba yang dari yang saya ceritakan dari tadi itu cukup banyak kan prosesnya. Prosesnya sangat banyak itu mulai tombol stop, reset, tombol apa lagi? Tombol reset, tombol
Ada lagi tombol clear gitu ya. Tombol apa lagi itu? Start, stop ya, reset, selektor itu manual atau otomatis ya, continuous atau tidak gitu kan, emergency. Macam-macam, lampunya pun macam-macam. Bayangin kalau kamu buat programnya seperti kamu memprogram secara konvensional seperti yang kamu lakukan di PLC 1. Akan berapa ribu rang di situ. Akan ada banyak sekali logika dan ketika akan diperiksa, misalkan di stasiun yang tengah ini, stasiun ini untuk testing ini, ada terjadi kesalahan program, kamu mau benerin ini di rang yang nomor berapa, ini banyak sekali. Nah, ini kan sulit. Maka solusi untuk seperti itu bisa kita pecah dia. Kalau di pemrograman, bahasa pemrograman itu kita pecahkan dia dalam bentuk fungsi seperti itu. Fungsi, ya. Jadi ini fungsinya tersendiri, ini fungsinya tersendiri, ini fungsinya tersendiri ya. Nah, di dalam ini fungsi sendiri, ini satu keseluruhan. Tetapi di dalam ini banyak lagi ada tombol-tombol. Tombol bikin fungsi sendiri. Lampu berkedip fungsi sendiri. Nah, jadi akan banyak fungsi. Jadi ketika ada masalah di proses apa namanya itu reset, pada saat kita tekan reset, itu ada sesuatu yang tidak berfungsi. Nah, maka kita hanya melihat program yang ada di dalam fungsi reset itu sendiri. Kita nggak usah lihat yang lain-lain, nggak usah lihat emergency, karena di situ yang masalahnya. Seperti itulah. Nah, sampai di sini ya, kamu jelas nggak, ngerti nggak maksud dari multitasking yang akan kita lakukan ini. Jadi multitasking itu tugas yang besar kita bagikan menjadi kecil-kecil, kemudian itu bisa dijalankan secara bersamaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah kita. Kalau ini tadi dibuat dalam satu program, maka akan sangat besar programnya. Dan akan kesulitan kita ketika melakukan troubleshooting gitu kan ya. Problem solving akan sulit itu ketika terjadi masalah. Paham nggak sampai di situ? Oke, paham. Nah, yang penting dipahami dulu yang saya sampaikan ini, kamu paham dulu maksudnya apa. Kalau nggak paham, saya ulangi, coba. Siapa yang nggak paham? Tadi yang baru datang siapa tadi? Tadi ada yang baru masuk, saya lupa. Andre ada? Azahra? Candy? Enggak, sekarang yang ngomong ini siapa? Candy atau Andre? Oke. Azahra ada? Zulaika? Oke, belum ya. Oke, yang belum jelas dari yang saya sampaikan tadi, silakan disampaikan. Kamu harus paham dulu maksudnya. Kalau sudah paham maksudnya, oh nanti masuk ke prakteknya itu gampang. Ngerjakan projectnya gampang. Oh ini loh maksudnya supaya begini gitu. Gimana? Udah jelas? Kalau nggak ada respon, saya anggap jelas ya. Jangan nanti kamu, ini gimana Pak? Seperti kemarin ada yang nanya, ini tugasnya digabung dengan laporan atau apa gitu ya, lupa saya tadi. Lah ini kan kemarin tugasnya tugas harian, ya harian. Ya, ngumpulnya ya harian. Sudah saya set di Google Classroom-nya itu. Ada 2 orang yang belum ngumpul ya. Ada 2 orang yang belum ngumpul tadi. Ya, ada 2 orang itu, Elsa dengan Zulmi. Zulmi ini siapa? Nggak ada itu. Ini nggak ada di sini. Kamu kumpul di mana? Coba kamu cek lagi. Itu kosong masih. Zulmi itu siapa? Ada namanya Zulmi ini. Ini namanya nggak jelas ini. Siapa? Namanya tolong diganti sesuai dengan namanya aja ya. Pak, saya agak sulit ini ngecek.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan terkait dengan konsep yang sudah saya sampaikan tadi, coba saya demokan ininya, apa namanya itu, bagaimana membuat program multitasking di ini mesin expert. Ini produknya Schneider ya. Produknya Schneider nanti akan mirip ya dengan ini. Nanti kamu di lab tuh nanti menggunakan Siemens atau Testo. Saya belum ngecek, nanti saya cek di lab. Ini sama seperti kemarin ya. Kalau nanya kemarin ininya prosesor apa, kontrolernya apa Pak? Yang bebas, kamu mau pakai yang ini ya, mau diganti di sini bebas ya, nggak ada. Ini cukup banyak kita. Ini software, jadi kita bisa pilih banyak di sini. Kalau di lab kamu nggak bisa pilih banyak. Misalkan Siemens ya Siemens aja, nggak Pesto gitu ya. Kalau Pesto Pesto aja. Gitu. Dan serinya ini banyak sekali. Kalau kita mau beli ini harganya berapa ini? Kan mahal. Oke. Nah jadi di sini di di tabnya programming itu kalau kamu lihat ada ini user defined function block gitu ya. Nah ini yang mesti kamu gunakan nanti. Jadi kita nanti membuat itu apa namanya itu multitasking itu menggunakan function ya, function. Jadi kalau kita dalam bahasa pemrograman C yang dulu pernah kamu pelajari ada fungsi. Fungsi itu dipanggil dari main functionnya. Nah, sama dengan ini ya, tapi di sini kita menggunakan ladder diagram. Kalau bahasa C ya bahasa coding C. Oke, ini kamu tinggal klik kanan. Nah, ini kan pilih add user define function block. Jadi kita tambah fungsinya. Fungsinya apa? Ya terserah kita mau bikin fungsi apa. Ini saya contohkan ya. Kita tambah. Nah, saya mau bikin fungsi apa namanya nih, misalkan anggaplah ini saya klik kanan aja ini. Ini kan fungsinya sudah namanya apa nih? UDFB1 gitu ya. Nah, saya ganti aja lah. Saya membuat nama fungsi namanya fungsi N. Misalkan Fn gitu ya. Fungsi N itu kan yang itu, yang apa? Yang kalau inputnya sama-sama satu, outputnya satu. Nah, itu aja simple. Kita contoh gitu ya. Nah, fungsinya di sini nih. Nah, ini. Nah, ini ada input. Kita bisa gunakan apa nama itu blok fungsi ini, kita bisa gunakan input berapapun yang kita mau gitu ya. Misalkan di sini sudah defaultnya ada satu, saya mau pakai dua karena n tadi ya. Nah namanya pun bisa ya, bisa bebas saya ganti, misalkan input in 1 gitu ya. Misalkan yang kedua atau ini in 0 gitu ya. In 1 ya nggak apa-apa, in 1. In apa nih? In 1 gitu ya. Nah, ini input. Fungsi kita ini juga butuh output gitu ya. Fungsi block function kita ini tambah aja add output gitu ya. Nah, namanya bisa ganti out 0 misalkan gitu ya. Nah, jadi fungsi kita ini hanya ada dua input sama satu output. Ini simpelnya gitu ya, simpelnya saya untuk menjelaskan seperti ini. Nah, kita punya satu fungsi. Nah, fungsi ini kerjanya ya berdasarkan fungsi n. Saya pengennya seperti itu ya. Saya pengennya seperti itu. Nah, sekarang isi di dalam ini apa? Nah, isi di dalam inilah yang kita buat. Kalau fungsi n berarti kan gini dia. Nah, fungsi n ada dua input yang diserikan ditambah output gitu kan ya. Nah, ini n ini kan ya. Nah, inputnya apa? Kasih inputnya tadi apa ini? In underscore 0 misalkan. In underscore 0 saya kasih gitu. Kemudian yang ini apa? Ini yang keduanya, input yang kedua in underscore 1. Outputnya apa di sini? Out underscore 0 gitu ya. Out underscore 0 ada di sini. Nah, sudah. Nah, jadi kalau ada input ini sama input ini sama-sama satu nilainya, maka output ini nyala. Nah, jadi ini akan keluar ini ya, outputnya akan on gitu. Nah, ini satu fungsi yang sudah kita buat. Ya, contoh satu fungsi. Oke, ini sudah ada satu fungsi. Ini kalau kita
kita contohkan satu aja fungsi ini dulu ya. Oke, ini kita punya fungsi satu. Nah, ini untuk kita membuat di main programnya di sini ya. Main programnya di sini nih. Rang apa utamanya itu di sini. Nah, kalau rangnya di dalam fungsi ini. Nah, ini ya. Nah, ini rang di dalam program utama, main function gitu ya. Nah, sekarang saya mau menggunakan fungsi ini di dalam program saya. Saya tinggal klik ini, coba lihat ini. Ini yang ada gambar kotak ini, kalau kita kursor kita letakkan di atas, itu tulisannya muncul. Function block gitu kan ya. Kamu klik aja yang ada timer, counter segala macam. Nah, yang paling bawah. Jadi user define function. Nah, kan muncul kan namanya ini. Yang kita buat tadi itu n. Fn gitu ya namanya, function n misalkan. Saya klik aja. Nah, sekarang sudah ini dia. Bentuknya seperti kamu kemarin naruh timer, naruh counter. Nah, ini kan. Tapi ini fungsi kita sendiri. Nah, saya letakkan di sini. Nah, fungsi ini butuh input 2 gitu kan. Nah, yang kita taruh input 1, 2. Nah, dia butuh output 1 ya. Saya taruh aja output 1. Nah, sudah. Nah, ya input 1 sudah masuk ke in0, input ini nah, kita sambungkan aja. Nah, tinggal kemudian di address-nya. Nah, ini address ada sama dengan address yang ini ya. Digital input ini address-nya kalau tidak kita ubah ya masih i0.0, i0.1. Output-nya apa Q0.0, Q0.1 dan seterusnya ya. Nah, input yang di main itu input yang sama di input modulnya PLC. I0.0 misalkan saya pakai. Yang ini I0.1 misalkan. Nah, outputnya saya pakai Q0.0. Oke, ini sudah jadi kan? Nah, coba kita lihat apa namanya itu bagaimana fungsi ini bekerja. Kita lihat ya. Seperti biasa, launch simulator. Oke. Oke, nah kalau kamu lihat ini kan, nah ini. Jadi kalau N kan bisa simple ya. Saya bukan menjelaskan simpelnya. Ini kenapa nggak usah blok ini kan dihapuskan bisa Pak? Ya bisa. Saya bukan menjelaskan bisa tidaknya itu, tapi saya menjelaskan bahwa fungsi ini bisa kita buat nanti dia berjalan berbarengan dengan fungsi yang lain. Nah, itu yang disebut dengan konsep multitasking. Contoh ini ya, ini kita baru satu fungsi, belum masuk multitasking. Kita masih membahas fungsi. Nah, misalkan ini kita on kan. Nah, ini kan artinya nggak ada output ini kan, karena satu. Tapi kalau dua, baru dia on. Nah, jadi ini konsepnya N. Jadi fungsi N kita bekerja gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham nggak ini untuk function, membuat functionnya? Oke, oke, kalau paham kita lanjutkan untuk lihat multitaskingnya. Oke, ini kita sudah punya satu function ya, function N. Nah, kita buat satu lagi function, misalkan namanya apalah, namanya function OR, biar simple aja untuk jelasin ya. OR. Nah, inputnya saya bisa gunakan sama namanya, in apa tadi, in underscore ya, atau in 0 juga boleh gitu ya. Nah, saya butuh 2, misalkan saya butuh 3, terserah saya gitu ya. In 1. Saya butuh output juga, saya butuh 1 aja. O 1 atau out 1, out 0, misalkan gitu ya. Nah, sudah. Nah, ini fungsinya seperti apa? Kita mau bikin dia seperti OR. Kalau OR kan berarti ada dua apa namanya itu, dua input yang diparalelkan dengan satu output. Nah, tinggal kita ini ya. Nah, ini sudah tinggal kita ini apa tadi? In 0 misalkan. In 0. Yang ininya in 1. Yang ini out 0. Oke, sudah. Fungsinya sederhananya sudah jadi. Nah, sekarang kita kembali ke main function. Nah, di main function kan sudah ada ini. Nah, sekarang kita mau lihat
kita menggunakan input output yang sama, dua fungsi yang berbeda berjalan bersamaan, aktif bersamaan. Nah, ini kita tambah rangnya. Nah, kita tambah apa tadi? Mana? Ini. Nah, user define function block. Nah, tadi kan sudah ada dua sekarang, OR. Nah, OR saya taruh di sini aja. Saya butuh input 2. Saya butuh output 1. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal masukin address-nya. Address-nya sama. Saya mau pakai sama misalkan ya. Saya mau pakai sama. I0.0 sama aja nggak apa, 0.1 ini I0.0 ini outputnya output lain Q0.1 dan gitu ya. Nah ini, jadi di sini sudah ada dua fungsi AND dan OR yang saya jalankan bersamaan. Nah ini bisa kita lihat simulator. Oke, ya. Nah, sekarang coba kalau yang ini N, ini artinya dua-dua input ini harus aktif baru ini nyala. Kalau ini salah satu aja sudah nyala gitu kan. Nah, ini kan. Jadi fungsi ini dan fungsi ini bekerja bersamaan. Ya. Ini kalau mau dua-dua juga nggak pengaruh nih. Ini kan. Tetap nyala dia. Karena apa? OR ini kan. Kalau N dua-duanya. Nah, sekarang konsep dari multitasking sudah saya sampaikan. Nah, ini tadi di gambar ada silinder, ada distribution station. Kemudian di dalam itu ada tombol emergency, tombol start, tombol stop, tombol clear, ada lampu di situ. Nah, coba lampu itu fungsinya di dalam sini sendiri, lampu stop berkedap-kedip misalkan gitu. Nah, ini tombol reset. Fungsinya tombol reset di sini misalkan. Nah, jadi ketika dijalankan, ya itu tergantung dari input. Input mana yang aktif, fungsi itu yang jalan. Outputnya yang kita lihat di sini ya, outputnya ini kan Q. Nah, ini kan sama, berbarengan dia. Berbarengan. Jadi fungsi yang di atas N dan fungsi OR ya tetap dieksekusi pada saat yang bersamaan. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait multitasking. Paham nggak? Dasarnya seperti itu. Paham? Oke, kalau paham, konsep utamanya adalah untuk mempersingkat, ya, untuk mempermudah kita menyingkat program menjadi kelompok-kelompok program yang kecil-kecil. Sehingga kalau terjadi, misalkan gini, ketika ini diklik, oh ini kenapa nggak nyala? Nah ya kita nggak usah pusing-pusing lihat seluruh program, kita lihat di function block yang ini, ya, function block yang ini apa yang terjadi di sini, ya. Kalau ada gangguan di sini, kita lihat di yang ini aja seperti itu. Jadi kalau ada untuk testing station tidak berfungsi ya cukup di testing stationnya aja yang kita cek. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait penjelasan awal saya untuk multitasking ini sebelum kita mulai. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan, paham ya berarti ya?
Oke. Nah, kalau paham, coba kamu ini sampai jam 12 seperti biasa, kamu pahami membuat program ini multitasking konsepnya ya, multitasking eh, dalam satu saat yang bersamaan banyak banyak tugas yang bisa dilakukan. Nah, silakan berkreasi, nanti saya cek siang ya. Seperti apa kamu, misalkan ego seperti apa kamu nguji coba multitaskingnya. Nanti saya cek, demo kan. Jadi intinya multitasking adalah ada tugas yang berbeda-beda, tapi bisa dijalankan pada saat yang sama. Nggak mesti menunggu rang 0 harus duluan, kemudian baru rang 1, enggak. Oke ya, silakan. Nah, enggak. Saya tidak saya tidak menjelaskan bahwa nama fungsinya harus N atau harus OR, ya. Ini kan contoh, contoh dari saya untuk mudahnya menjelaskan, saya buatlah namanya N, buatlah namanya OR. Inputnya dua ya, outputnya satu. Itu tidak harus gitu ya. Jadi ketika saya menjelaskan, itu adalah saya menjelaskan contoh. Jangan nanti kamu buat mesti sama dengan saya, enggak. Ya, kamu cari kasus sendiri, kamu membuat apa? Oke, yang lain? Yang lain gimana? Nah, kalau nggak ada silakan berkreasi, eh, coba sendiri sehingga kamu paham konsep multitaskingnya. Nah, nanti siang baru saya kasih soal satu untuk tugasnya nanti dikumpulkan pagi besok. Tugas saya kan nggak sulit yang seperti kemarin. Yang penting kamu bisa membuktikan bahwa itu timer fungsi, counter fungsi gitu kan. Oke, sebelum ini saya stop ini apa eh, pendahuluan dari saya. Ini Andre gimana? Masih di jalan? Masih? Oh, itu Andre itu. Azahra, Zahra belum ada ya. Ada yang tahu kenapa? Coba gini ya, kalau ada teman kamu yang nggak ada sudah sampai 1 jam, itu kamu tanyain, eh, ada apa gitu kan, apa musibah atau apa, kita nggak tahu kan. Coba kalau sini saling nanya kan, kamu satu kelas saja cuman 24 orang kan, kenapa sakit atau apa gitu kan. Zulaika juga belum ada kabarnya ini. Wahyu gimana Wahyu? Temenmu ini. Oke lah, nanti coba dicek itu telusuri ada apa dengan teman-teman kamu itu sakit atau apa gitu ya. Harus ada kabarnya. Eh, Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilakukan secara mandiri untuk memahami bagaimana konsep pemrograman multitasking menggunakan fungsi ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Nanti siang saya cek nanti siang itu nanti saya akan kasih tahu WA jam berapa, jam 2 atau jam setengah 3 ya, belum tentu waktunya ya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.